Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berlatar belakang seorang sarjana komputer. Dulu beliau seorang yang pendiam, pemalu, dan kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Beliau memulai bisnis Tiens ini dari nol, sejak melihat teman kosnya berhasil di bisnis Tiens. Beliau menjadi termotivasi dan berkomitmen untuk bisa sukses menjalankan bisnis Tiens ini. Didukung pula pada saat itu beliau juga mengalami kesulitan finansial. Saat ini beliau sudah meraih reward family car, cash reward $20.000, free trip 3 benua Asia, Eropa, dan Australia, dan beliau sudah merubah hidup banyak orang melalui bisnis Tiens. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Haryanto Indra. Halo, selamat malam. Saya Haryanto. Nah, sebelum saya mulai, saya ada sebuah pertanyaan untuk Anda. Nah, kira-kira menurut Anda, ya kenapa di setiap jalan raya itu pasti ada pembatas jalannya? Anda pernah nggak kebayang kalau pembatas di jalan raya itu tiba dihilangkan semua? Saya ilustrasi sebuah gambar ya. Anda lihat gambar tersebut, ya gambar ini. Nah, Anda coba bayangkan ya seluruh pembatas jalannya dihilangkan. Apa yang terjadi? Pertama, pasti timbul keraguan dan kebingungan di pengendaranya. Apakah dia benar jalurnya atau tidak? Yang kedua, pasti karena tidak ada pembatas, orang seenaknya, ya mau ke kiri, mau ke kanan, ya dan akan terjadi kekacauan. Dan yang ketiga, tentunya kita akan lama sampai ke tujuan. Nah, begitu juga dengan sistem One Vision. Sistem One Vision membuat batasan-batasan yang membuat kita ya agar berada di arah yang tepat dan agar bisa cepat sampai ke tujuan. Nah, batasan-batasannya yaitu 3 prinsip dasar. Edifikasi, konsultasi, dan juga no crosslining. Ya, topik saya hari ini yaitu no crosslining. Tapi sebelumnya, saya ingin membahas mengenai alur dari sistem One Vision. Kita semua tahu cara untuk menjalankan bisnis Tiens dan One Vision yaitu dengan 7 langkah. Ya, cara kerja yang tepatnya 7 langkah. Yang kedua, 7 kebiasaan berupa kegiatan sehari-hari yang kita lakukan untuk mengembangkan bisnis ini. Dan yang ketiga, teknik bangun jaringan. Salah satunya yaitu 3 prinsip dasar. Dengan 3 hal tersebut, tim kita akan semakin berkembang dan tentunya ya perlu 3 prinsip dasar untuk merekatkan hubungan antara upline dan downline sehingga ya hubungan kuat akan membuat ya perkembangan bisnis kita itu akan menjadi tahan lama dan semakin lama semakin besar. Ya saya ilustrasikan seperti ini. Ada dari tumpukan bata ya kalau sebuah bata kita tumpuk seperti ini. Ya, mungkin akan kelihatan besar dan akan menjadi sebuah bangunan. Tapi pertanyaannya, apakah kuat? Mungkin sekali 2 kali pukulan itu akan roboh. Nah, tapi kalau ada pengikat ya, yang merekatkan batu bata satu dengan yang lain, ini akan semakin kokoh dan kuat. Jadi tantangan apapun, ya ancaman apapun, tidak akan bisa menggoyahkannya. Nah, itulah prinsip dari 3 prinsip dasar. Jadi, saya ilustrasikan seperti ini. Ibarat sebuah keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak. Ya. Hubungan mereka harmonis jika ada yang namanya saling menghargai dan saling menghormati. Ya. Edifikasi. Ya, kita ilustrasikan edifikasi. Yang kedua, saling komunikasi. Hubungan akan menjadi lebih harmonis. Nah, kebayang nggak Anda? Di sebuah keluarga yang harmonis, ada orang ketiga. Crosslining. Ya, kebayang? Jika ada orang ketiga tersebut masuk di keluarga yang harmonis tersebut. Ya, keluarganya menjadi tidak harmonis. Itulah bahaya dari crosslining. Oke? Nah, apa crosslining itu? Suatu kegiatan yang kita lakukan, berbicara, berdiskusi,
dengan crossline. Atau mungkin ya dari kita membuat sebuah pertemuan di luar pertemuan resmi One Vision dengan crossline kita. Nah, itu udah jelas crosslining. Nah, crossline itu seperti apa? Nah, jika ini Anda punya tim A dan B, jelas tim A dan juga tim B itu crossline. Nah, jika A punya downline C dan D, artinya C dan D itu crossline. Dan jika B punya E dan F, artinya mereka crossline. E dan F crossline. Berarti tidak boleh ada hubungan bisnis. Ingat, berbicara bisnis, diskusi bisnis, konsultasi bisnis itu tidak diperbolehkan. Oke? Nah, 3 poin yang harus kita ingat dalam crosslining. Poin pentingnya, pertama, efek terbesar dari crosslining yang merasakan itu, yang melihat dan juga mendengarkan. Dampaknya itu mungkin tidak langsung, tapi ke depan pelan-pelan kita akan berasa sekali. Dan yang ketiga apa, Bu? Poin pentingnya, rumput tetangga pasti lebih hijau. Ya, upline dari crossline pasti mungkin lebih baik. Nah, menurut saya pemikirannya kurang tepat. Ya, kadang kita hanya tahu kulit luarnya aja, tapi kan kita nggak tahu dalamnya. Nah, sama seperti di media sosial. Mungkin kita lihat ada wanita ya cantik, ya mungkin di Instagram ya, di Instagram kita lihat ceweknya cantik, yang cowok ganteng. Nyatanya kita kan nggak tahu. Ya mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang mungkin lebih cantik, lebih ganteng gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu. Ya mungkin ya memang cantiknya mungkin karena make up atau gimana kan kita nggak tahu. Ya mungkin kita lihat dari crossline kita itu berkembang pesat dan segala macam. Kadang kita tergoda itu untuk pengen tahu. Ya kadang juga menurut saya ya perkembangan seseorang itu kadang tergantung dari faktor X juga. Ya saya punya downline, ya saya ngelihat perkembangannya itu sangat cepat sekali. Ya ke bintang 6, ke bintang 7. Nah, saya coba cari tahu, kenapa nih kok bisa cepat sekali ya. Dan akhirnya ya saya coba cari tahu lebih dalam. Ya, pertama dari latar belakangnya. Dan kebetulan ya pernah menjalani network marketing. Jadi pernah ngelaluin prosesnya, makanya kelihatan cepat sekali. Gitu ya. Oke? Nah, contoh-contoh crosslining. Pertama, berbicara dan juga diskusi dengan crossline itu tidak boleh. Ya. Kenapa, Pak? Ya banyak orang berkata, "Pak, kenapa, Pak?" Itu kan kita ngerti batasan-batasannya. Oke, ya pertama mungkin ya kita cuma ngobrol-ngobrol biasa. Lama-lama kan kita kehabisan bahan. Ujung-ujungnya mulai diskusi. Gimana tuh upline lu? Gimana tuh downline lu? Nah, gimana tuh crossline? Ya, lama-lama konsultasi. Ya. Nah, nanti akan jadi lebih intim. Ya, saya pernah ngalamin. Bahkan salah satu leader saya pernah ngalamin. Ya, di mana sangat intim sekali dengan crossline, akhirnya gimana? Waktunya dengan downline itu semakin berkurang. Bahkan sampai downline-nya itu protes. Downline gue, upline gue, kok begitu banget ya? Crossline itu kan crossline. Kok lebih dekat dia dengan crossline dibanding dengan downline-nya sendiri. Kalau misalkan gitu, ya udah, mending gue nggak usah jadi downline-nya. Sampai begitu loh. Ya, kebayang nggak? Hati-hati ya crosslining. Oke, yang kedua, mencari tahu bisnis crossline. Nah, ini salah satu kesalahan fatal yang pernah saya lakukan. Ya, dulu saya ingat banget ya. Ingat banget. Dulu pada saat saya ngebangun bisnis ini, pada saat saya bintang 7, ya saya ngebangun di sebuah kota kecil. Ya, perkembangan bisnis waktu itu sudah lumayan. Saya sempat bangun 2 pertemuan OP, ya jumlahnya puluhan orang. Bahkan Grand OP dulu pernah sampai 250 sampai 350 orang. Nah, karena pengen cepat, akhirnya tergoda. Wah, kayaknya
crossline ini bisa besar. Kita harus cari tahu nih strateginya seperti apa. Dan akhirnya saya cari tahu strateginya. Ya, tanpa memikirkan, yang pertama, budaya dari crossline tersebut. Ya, dari kota yang saya bangun mungkin berbeda dari kota ya. Ya kayak seperti kota kecil yang saya bangun. Ya mungkin jam 9, jam 10 orang-orang udah pada tidur semua. Ya di kota tersebut, kota besar. Ya orang-orang mungkin jam 12 itu ibarat masih siang. Ya budayanya. Yang kedua, ya downline-nya. Ya rata-rata ya dari crossline tersebut downline anak muda. Nah sedangkan dulu pada saat saya ngebangun downline saya ada yang petani, ya dosen, perawat, wira swasta, dan lain-lain. Dan rata-rata itu sudah menikah semua. Anda kebayang nggak? Budaya anak muda dibawa ke budaya orang yang sudah menikah. Nggak matching loh. Dan akhirnya gimana? Ya, dampaknya menjadi tidak fokus. Ya, dari saya sendiri nggak fokus untuk ngebangun jaringan saya sendiri. Dan yang kedua, downline ragu. Sebentar cara A, sebentar cara B, sebentar cara C. Ya, sebenarnya kan kita cukup menjalankan sistem dari One Vision. 7 langkah, 7 kebiasaan. Teknik bangun jaringan, salah satunya itu 3 prinsip dasar. Kita tinggal jalankan. Kita tinggal jalankan. Ya, dari pengalaman kita akan mendapatkan pola kita. Ya, dari pola itu, itulah perkembangan kita. Seperti itu. Jadi, ya, kita harus memikirkan bro, ya budayanya sama nggak, ya grupnya sama nggak, ya jadi jangan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang mungkin belum pasti, bro. Yang mungkin nggak cocok di kita, mungkin cocoknya di crossline tersebut, oke? Yang kedua, ya downline udah ragu, otomatis sudah ganti-ganti pola, ya downline juga udah bosan, akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ya, saya ingat banget. Dulu saya bangun OP puluhan, lama-lama mengecil, dan terakhir sisa cuma 5 orang. Dan itulah OP terakhir saya. Ya hanya gara-gara crosslining. Ya. Dan yang ketiga, downline juga udah nggak percaya dengan kita. Sedangkan kita leader di garis depan. Kalau downline udah nggak percaya dengan kita, ya gimana kita bisa berkembang? Ya, saya ada sebuah cerita. Ya. Ada seorang jenderal itu punya pasukan itu sekitar 3.000 sampai 5.000 orang. Dikepung oleh pasukan yang jumlahnya puluhan ribu orang. Ya, pilihannya hanya 2. Pertama, menyerah. Dan yang kedua, perang dan mati. Nah, di sana jenderal ya melihat mental prajuritnya udah benar-benar udah ngedrop banget. Dan akhirnya jenderalnya memutuskan, kasih saya waktu. Saya akan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, saya minta petunjuk. Dia masuk di campnya, ya nggak berapa lama lagi, jenderalnya keluar. Jenderalnya keluar, diminta seluruh panglimanya untuk mengumpulkan prajurit-prajurit, semua prajurit-prajurit. Dikumpulkan, dan di sana dia ngomong, saya sudah mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ini ada sebuah poin. Kalau saya lempar poin ini, ya, kalau keluar kepala, kita pasti menang. Kalau koinnya keluar ekor, kita menyerah. Dan akhirnya koinnya dilempar, keluar kepala. Pasukannya udah semangat sekali. Dan dia cuma ngomong, kita sudah dapat dukungan dari Yang Maha Kuasa. Kita yakin. Dan di sana, semangat prajuritnya itu tumbuh kembali, dan keyakinannya tumbuh sekali. Dan pada saat mereka perang. Nah maksudnya gimana, Bro? Keyakinan. Ya bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin, itu bisa menjadi mungkin. Keraguan-raguan. Membuat suatu hal yang mungkin terwujud, bisa terwujud. Tapi karena kita ragu, hal tersebut menjadi tidak terwujud. Nah, hati-hati ya, karena lewat kita crosslining, secara kita tidak sadari, kita sudah ragu dengan bisnis kita, dengan pola kerja kita. Dan crosslining yang ketiga, hindari
minta kontak sosial media dari crossline Anda. Ya, hati-hati. Nah, saya ini udah pernah kejadian tuh. Ya, saya ingat banget, ya leader saya waktu itu bawa orang ke OP, kebetulan di sebelah prospeknya ada crossline. Nah, mungkin karena sendiri gitu ya crossline-nya, akhirnya ngajak ngobrol. Ya, ngajak ngobrol dan ujung-ujungnya jadi mulai intim, tukeran nomor kontak WA. Nah, tukeran kontak WA dan akhirnya ya cerita panjang jadi pendek dan akhirnya join ke crossline. Hanya karena komunikasi dan minta nomor WA. Ya, kebayang nggak sakitnya? Capek-capek kita presentasi, ya kita follow up, ngajak orang ke pertemuan, ya, dan joinnya ke crossline. Ya mungkin dari crossline nggak ada maksud, tapi kan karena dimulai dari kontak, ya makanya kita batasi kontak kita dengan crossline. Atau mungkin ya kita mungkin jadi pembicara, dipercaya menjadi pembicara pertemuan, mau pertemuan OP, online ataupun offline, atau mungkin Anda di stokis. Ya, hindari untuk menyebar kontak media sosial Anda. Ya mungkin kan lagi zamannya yang namanya YouTube, Instagram, ada yang pengen jadi influencer gitu ya. Nah, itu menurut saya pekerjaan, karena kita dengan konten YouTube kita dan banyak yang nge-view pasti dapat penghasilan. Nah, kita harus profesional. Kita harus profesional. Pada saat kita dipercayakan ya One Vision atau PIC kota tersebut untuk menjadi pembicara, kita harus jaga kepercayaannya. Ya, jangan ya, sampai kita merusak kepercayaannya. Kepercayaan dari PIC atau One Vision yang sudah benar-benar percaya kita untuk menjadi pembicara. Nah, kebayang nggak fatalnya kalau misalnya kita pajang kontak kita pada saat di pertemuan? Ibarat prospek kan nggak tahu apa-apa. Ya, pada saat dia udah tertarik dengan bisnis ini, dia ngelihat kontak dari WhatsApp atau mungkin sosial media, akhirnya dicatat, dihubungin. Oh, berarti saya harus join nih ke pembicaranya. Akhirnya join ke pembicaranya. Nah, kan kesian. Ya. Kita sudah dipercayakan, tapi kita menyalahgunakan tersebut, gitu ya. Walaupun secara tidak kita sadari. Maka kita harus tahu bahwa itu crosslining. Antisipasilah. Dan kita saling menghargai antar crossline. Kita saling menghargai dan menghormati antar crossline. Dan akhirnya terjalin nanti keharmonisan. Ya. Bisnis Diansi semakin berkembang, One Vision akan semakin jauh lebih berkembang dari saat ini. Oke? Nah, crosslining yang keempat, percintaan. Ya, ini hati-hati. Biasanya di anak muda. Ya, biasanya anak muda kan biasa kalau di pertemuan offline kadang ngelihat yang bening-bening dari crossline-nya kayaknya cantik, ganteng gitu ya. Wah, tergoda untuk mendekati. Ya, mungkin pada saat itu nggak bisa mendekati. Akhirnya ubek-ubek tuh media sosial, Facebook, Instagram, cari tahu. Dapat, sudah mulai kontak-kontakan. Pertama ngomongnya, halo, salam kenal. Nah, ujung-ujungnya akan jadi intim. Dan akan ada hubungan. Nah, hati-hati. Nah, biasanya yang seperti itu, salah satu dari orang tersebut, itu pasti, bisnisnya pasti nggak jalan. Atau mungkin dua-dua. Menurut saya sayang sekali. Ya, kita mengorbankan impian kita. Kita kan jalanin bisnis ini untuk impian kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Sayang sekali kita mengorbankan ya impian kita hanya untuk hal yang mungkin belum pasti. Ya mungkin hanya cinta-cintaan sementara, belum tentu awet sampai ke depannya. Ya mungkin belum tentu sampai jenjang pernikahan atau mungkin sampai kakek nenek. Nah, ngapain kita ngorbanin ya sesuatu yang belum pasti? Ada impian kita yang lebih besar yang kita harus wujudkan. Ya untuk pasangan mungkin kita bisa cari di luaran. Ya, kita bisa cari di luaran dan kita jadikan downline dan berkembang bersama-sama, menjalankan bisnis bersama-sama, dapat reward sama-sama.
sama-sama terwujud impiannya. Penghasilan menjadi double, reward jadi double, kan lebih elegan. Oke, yang kelima, ya, cross-lining era digital. Yang saat ini mungkin kita nggak sadarin. Ya, pertama, mulai dari follow cross-line di media sosial. Wah, kayaknya nggak ada yang salah gitu ya. Nah, mulai dari follow, akhirnya saling komen. Mulai saling komen, udah mulai dekat. Akhirnya berani buat ngechat. Setelah udah mulai chat-chatan, ya sudah mulai berani konsultasi. Ya, saya pernah ngalamin. Ya. Ada beberapa orang, ada yang kontak saya, konsultasi. Saya bingung, saya kira downline saya gitu ya. Saya ngajak ngobrol, ternyata grup dari kota lain. Sudah curhat, Bu. Wah, biasa. Bu. Kalau downline kadang-kadang sudah tersakiti, kadang baper gitu ya. Akhirnya cerita yang masalah yang kecil dibesar-besarkan. Upline-nya beginilah, downline-nya beginilah, segalanya salah, ya, nyari kambing hitam. Nah, untungnya pada saat itu saya minta konsultasi ke upline tertinggi ya, gitu ya. Kebayang nggak? Ya? Kalau kitanya tergerak hati kita, wah kesian banget nih downline, sudah dizolimin, ya. Sedangkan kita kan nggak tahu apakah benar atau tidak. Ya kita kan hanya berasumsi, wah kesian nih. Ya udah deh, sama saya aja. Kamu pasti berkembang di saya. Nah, itu udah cross-lining, Bapak, ya. Bahaya. Jadi kita harus tahu batasan-batasannya. Dan saran saya, hindari postingan yang memancing cross-lining. Ya, seperti PBO, bonus, apalagi data jaringan. Menurut saya nggak etis. Ya, kayak kita di perusahaan. Gaji kita aja, itu dirahasiain. Biar nggak ada yang saling iri. Nah mungkin kelihatan, Pak ini kan memotivasi. Ya, nggak semuanya. Kadang banyak juga yang ngedown. Gua ngelihat ya orang lain berkembang, sedangkan bisnisnya nggak berkembang gitu ya. Akhirnya gimana? Ya mungkin berhenti dari bisnis ini, mungkin merasa dia nggak cocok dengan bisnis ini, atau mungkin melakukan hal-hal yang lain, hal-hal negatif yang lain. Kita nggak tahu. Makanya kita hindari. Ya, mungkin dari pihak crossline juga nggak bermaksud. Maksudnya posting, pengen kasih lihat ke grupnya. Nih, gue leader lu. Ya, PBO gue luar biasa. Ya, lu harus ngikutin. Yang salah, yang nge-follow, yang melihat, dan juga yang mendengarkan. Korbannya itu juga. Ya, makanya, jangan main follow-followan. Oke? Nah, motivasi itu, Bapak. Bukan dari crossline. Motivasi itu yang terutama itu dari impian kita. Impian kita yang kuat dan impian kita yang besar. Kita akan termotivasi. Dan One Vision juga sudah menyediakan buku-buku positif, menyarankan buku-buku positif agar kita juga termotivasi. Ya, CD NetP ini sangat penting sekali. Kalau kita termotivasi dengan crossline, CD NetP ini dihilangkan aja, gitu kan? Nggak mungkin, CD NetP ini udah benar-benar powerful sekali. Ya, menurut pengalaman dari upline-upline kita yang memang sudah berhasil. Dan saya merasakan juga, Beb. Dengan adanya CD NetP, ada dua, NPU dan juga NPD. NPD berupa edukasi. NPU dan inspirasi. Nah, dari sini aja kita udah bisa mendapatkan insight-insight, ya. Masukan-masukan yang bisa membuat kita termotivasi, terinspirasi, ya, sehingga semangat kita udah mulai terpacu lagi. Bahkan kita bisa mendapatkan masukan-masukan ya dari CD NetP. Ya, makanya termotivasilah dengan alat bantu. Itu akan lebih baik. Pertemuan, apalagi pertemuan loh. Ya, vision seminar, OP, NDT. Nah, di sana kita semangat. Ya. Keluar dari pertemuan, kita udah pasti semangat kita berkali-kali lipat. Nah, makanya selalu hadir di pertemuan. Jangan sampai lewatkan pertemuan dan ajak semua grup Anda itu untuk ke pertemuan. Untuk mereka mendapatkan semangatnya lagi yang lebih berlipat-lipat lagi. Nah, kesimpulannya, kerugian crosslining. Ya, keraguan terhadap kemampuan sendiri dan 773. Itu udah jelas. Ya. Grup
menjadi tidak fokus atau hilang arah. Ya, dan tentunya kita juga tidak fokus karena sibuk mencari tahu. Nah, grupnya ya bertukar-tukar cara kerja, akhirnya menjadi tidak fokus. Yang mana sih yang seharusnya jalankan, dan akhirnya habis waktu. Oke, grup tidak percaya lagi dengan upline karena upline aja sudah tidak percaya dengan dirinya, dengan bisnisnya. Bagaimana grup bisa percaya? Membuang waktu dengan stalking atau kepo. Ya, kadang gini, saya ngerasain banget. Saya juga pernah ngelaluin hal tersebut, bahkan tergoda. Ya, pada saat saya nge-follow Crossline gitu ya, enak nih, postingannya ini bagus. Lihat ke bawah lagi, lihat ke bawah lagi, lihat ke bawah lagi, bongkar lagi, bongkar lagi. Akhirnya gimana? Ya, waktu berlalu dengan cepat loh. Akhirnya kita lupa kerja kita di bisnis ini kan presentasi, follow up, bangun grup, bimbing grup. Ya, kita lupa kerja di bisnis ini karena keasikan crosslining, stalking nggak jelas. Ya, akhirnya perkembangan bisnis kita menjadi stagnan. Nah, bagaimana cara agar kita tidak crosslining? Ya, mulai dari diri kita sendiri. Ya, ini koreksi bagi saya juga, ya, agar kita bisa punya integritas yang tinggi. Ya, maksud integritas apa? Melakukan apa yang kita katakan. Ya, jangan sampai ya, kita sering ngomong di pertemuan no crosslining, 3 prinsip dasar, tapi kita tidak melakukan loh. Dan profesional. Ini bisnis besar, punya etika. Ya, ada sebuah kata-kata, ya, leadership is not position, but action and example. Jadi leader dilihat bukan dari peringkatnya, tapi apa yang dia lakukan dan apa yang dia contohkan. Jadi kalau misalnya leadernya crosslining, ya, downline-nya juga pasti akan ngelihat dan dia akan tidak percaya dengan kita sebagai leader. Oke? Nah, menahan diri dan juga membatasi diri kita dengan crossline. Oke? Nah, yang ketiga, unfollow dan delete kontak crossline di media sosial. Berani nggak Anda? Ya, minimal. Ya, yang postingannya memancing, loh. Ya, hati-hati, kadang postingannya itu memancing kita untuk melakukan crosslining. Nah, berani nggak Anda unfollow? Nah, kalau Anda berani, Anda sudah melakukan, loh. Ya, untuk tidak crosslining, downline, Anda juga akan mencontoh. Mereka akan unfollow, ya, leader-leader yang memancing postingannya, ya, untuk menuju crosslining, gitu ya. Nah, kuatkan hubungan di garis sponsorisasi antara upline dan juga downline. Penting sekali, Bapak, untuk punya jaringan yang kuat, besar dan juga tahan lama. Ya, kita hubungan antara upline dan downline itu harus kuat, harus merekat. Ya, jadi sehingga kita kokoh, bisnis kita akan tahan lama. Percuma kita besar sementara, tapi tidak kokoh. Bisnisnya akan hancur. Nah, makanya bangunlah dengan benar. Ya, salah satunya mulai dari 3 prinsip dasar. Ya, no crosslining. Nah, percaya dengan diri Anda, upline Anda dan juga downline Anda, terutama sistem One Vision. Ya, sistem One Vision sudah terbukti. Ya, ini dari pengalaman leader-leader kita yang sudah berhasil. Jadi kita tinggal melakukan. Ya, dan percaya loh. Ya, lewat hal ini, impian-impian Anda akan pasti cepat terwujud. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Ya, pesan saya, Bapak Ibu, di awal crosslining itu membuat nyaman, tapi di akhir ya itu menyakitkan. Ya, saya Haryanto. Selamat malam. Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria kelahiran Pulau Karimun, persisnya di kota Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Beliau berasal dari keluarga yang sangat berkekurangan. Kerasnya kehidupan memaksa beliau untuk berjuang sejak kecil dengan membantu ibunya berjualan otak-otak ikan dan kue lobak goreng. Beliau menempuh pendidikan ekonomi manajemen di Universitas Parahyangan Bandung dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi.
Sempat bekerja di Astra, Bank Lipo di Jakarta dan 10 tahun terakhir menjabat sebagai Direktur Perusahaan Springbed di Pekanbaru. Selain itu, beliau juga aktif di kegiatan keagamaan dan salah seorang pendeta di salah satu gereja di Pekanbaru. Di kota inilah beliau mengenal bisnis Tiens dan mulai bergabung serta menjalankannya dengan serius. Hingga saat ini, reward Tiens yang telah diraihnya adalah motor, mobil niaga, cash reward car, cash reward yacht, serta jalan-jalan gratis ke 16 negara di dunia. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah banyak membantu grupnya meraih sukses trip dan reward motor serta jalan-jalan gratis lainnya. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Wilianto. Baik, selamat malam Indonesia dan leader semua. Perkenalkan, nama saya Wilianto, asal kota Pekanbaru. Perkenalkan, latar belakang saya seorang mantan direktur perusahaan swasta, khususnya bergerak di bidang Springbed. Malam ini saya akan bawakan satu materi yang berjudul tentang the power of duplikasi. Hari ini saya akan sharing dengan Anda. Tentunya Bapak Ibu jangan ambil konsultasi dari panggung, nanti Anda bisa konsultasi dengan para leader Anda. Oke, saya akan bagikan tentang the power of duplikasi. Efek daripada power of duplikasi ini akan mengakibatkan pelipat gandaan dan percepatan tentunya. Kerinduan setiap distributor TNC yang paling dalam tentunya mereka pasti ingin mendapatkan bonus-bonus yang terbesar. Mereka pasti ingin menjadi seorang duplikator yang baik. Karena hanya dengan cara duplikasi, segala bentuk bonus akan diraih. Kita tahu ada 7 bonus utama di bisnis TNC Syariah. Dari omset perkembangan, dari omset penjualan, kita lihat ada 7 bonus utama. Untuk mendapatkan ini semua, satu-satunya cara adalah dengan duplikasi. Dan kita tahu bahwa bisnis yang kita jalankan adalah bisnis network marketing. Kita bukan membangun bisnis konvensional yang begitu-begitu saja. Tetapi bisnis network marketing di mana berkaitan dengan jumlah orang banyak dan pelipat gandaan aset yang begitu luar biasa. Tentu kita punya satu visi yang bersama-sama dari awal. Bahwa suatu hari nanti, semua orang pasti ingin menjadi executive director. PBO One Vision telah membuka satu jalan bagi kita semua untuk mencapainya. Yaitu dengan menjadi majesty, dan kita melahirkan 4 majesty di bawah kita, dan seterusnya. Saya akan mulai dengan menjelaskan duplikasi, artinya menciptakan suatu tiruan atau cetakan dari aslinya. Saya percaya seorang ayah yang baik pasti ingin melihat anaknya jauh lebih baik. Seorang ayah yang sukses pasti ingin melihat anaknya jauh lebih sukses. Jika seorang ayah sampai kepada level SMA, pasti ayah yang baik ingin anaknya capai level minimal universitas S1, S2, dan seterusnya. Sama di bisnis juga demikian. Ada satu kata yang saya pakai adalah copy paste. Banyak orang yang merasa membangun bisnis ini gampang. Ya, memang benar gampang. Kenapa? Karena kita sistemnya adalah meniru. Tetapi ada satu hal yang harus Bapak Ibu cermati sama-sama. Jika Anda melakukan kegiatan mengundang, itu baik. Presentasi itu luar biasa. Mensponsori itu harus. Tetapi kadang-kadang kita lupa. Kita menganggap itu sudah melakukan duplikasi. Teman-teman, kalau kita menganggap itu sudah merupakan duplikasi, kita akan merasakan satu kekecewaan dan akhirnya mungkin frustasi. Karena duplikasi bukan sesederhana begitu. Yang saya masukkan duplikasi adalah kita akan memberikan gambaran contoh teladan apapun yang kita lakukan sebagai upline, kemudian downline akan meniru apa yang kita lakukan. Nah, saya akan jelaskan dari alasan mengapa duplikasi itu penting. Duplikasi yang pertama memastikan semua downline kita tahu untuk apa. Untuk tahu apa yang harus dia kerjakan. Bapak Ibu semua, banyak orang tahu dia mau menjadi majesty. Banyak orang juga tahu dia mau menjadi director, executive director, diamond, dan seterusnya. Tetapi di lapangan banyak sekali leader-leader yang tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Bahkan bingung bagaimana cara mengerjakannya. Nah, tentunya kita mau mendapat hasil dengan cepat, sistematis. Tentu kita semua sepakati satu-satunya pilihan adalah lewat parameter Business One Vision
yang sudah terbukti dan telah melahirkan peraih reward dan leader-leader sukses di seluruh Indonesia bahkan dunia. So hari ini kita harus menduplikasi dengan benar. Kalau duplikasi ini dijalankan dengan benar, dia akan seperti sebuah api. Kekuatannya itu dahsyat. Api ini di awal kita bakar kecil. Tetapi ketika itu diduplikat ke bawah, dia akan makin bakar makin besar. Duplikasi sejati itu duplikasi yang melibatkan kita dengan orang lain. Dengan orang yang akan mengikuti kita membangun aset bersama-sama. Ini penting. Oleh sebab itu, alasan yang pertama, mengapa duplikasi itu penting? Karena untuk memastikan downline kita melakukan apa yang kita lakukan. Yang kedua, duplikasi membuat semua downline kita lebih mandiri. Bapak Ibu, bisnis kita tidak bisa bangun dengan Superman. Tapi kita bangun dengan super team. Tetapi di dalam super team ini, kita ada satu hubungan yang keterkaitan. Di mana kita kerjasama, apply dengan downline, bahu-membahu membangun aset bersama-sama. Nah ini akan membuat kita lebih bebas untuk menjalankan fungsi kepemimpinan kita pada jaringan. Kenapa? Karena kita tentu tidak hanya membangun satu jaringan. Kita tidak hanya bangun 2 jaringan. Tetapi kita bisa bangun 4 kaki, 4 jalur, 8 kaki, dan seterusnya. Lebih banyak ya tentu lebih baik. Nah Bapak Ibu, tentu kita berharap leader-leader kita yang ada di bawah kita, mereka semandiri mungkin. Yang ketiga, duplikasi menciptakan efek lipat ganda. Sehingga pendapatan kita juga berlipat ganda. Tentu di bisnis ini tidak jauh dari yang namanya omset. Nah, saya akan kasih tahu Bapak Ibu, di dalam bisnis network marketing ada 2 cara supaya orang bisa berhasil. Yang saya jelaskan tadi, yang pertama tentu berkaitan sama omset. Tentu kita akan melakukan yang namanya penjualan. Di bisnis apapun harus ada penjualan. Kalau tidak ada penjualan, bukan bisnis. Nah, Bapak Ibu, melakukan penjualan di bisnis kita bisa offline, bisa online. Dan perusahaan Tiens sudah menyediakan begitu banyak training di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan seterusnya. One Vision telah bantu juga menyediakan begitu banyak pertemuan, OP online, dan seterusnya. Saya tidak bahas itu. Yang saya hanya mau kasih tahu adalah melakukan penjualan. Bagaimana caranya? Kita pribadi jualan, grup kita juga jualan. Semua bisnis ada penjualannya. Hanya hari-hari ini kita tahu di kondisi pandemik, semua orang harus mau belajar hal-hal yang sifatnya baru. Tidak ada istilah gaptek. Nah Bapak Ibu, kalau kita pakai istilah gaptek menjadi alasan kita, maka kita akan tidak berkembang selamanya. Tetapi kalau kita tahu bahwa saya tidak bisa online, tapi saya mau belajar, bagaimana caranya? Ini akan menambah kapasitas kita yang baru, kemudian kita akan duplikat ke bawah, sehingga grup kita juga belajar hal-hal yang sifatnya baru. Nah sekarang yang kedua, 2 cara. Yang kedua, menjalankan kepemimpinan yang berhasil. Ini yang mau saya bahas, karena ini yang berkaitan dengan duplikasi. So, menjalankan kepemimpinan yang berhasil, Anda harus terus bertumbuh dan berkembang. Kita menjadi downline, dan kita juga menjadi upline. Semua orang bergabung di bisnis TNC dan One Vision, kita pasti punya upline. Kita bisa konsultasi dengan upline. Kita belajar dengan upline. Tetapi kita juga menjadi upline buat downline-downline kita tentunya. Oleh sebab itu, kita pribadi harus terus bertumbuh dan berkembang. Nah, Bapak Ibu, ada 5 hal yang harus kita cermati bersama-sama malam ini, supaya kita terus bertumbuh dan berkembang. Yang pertama adalah komunikasi. Nah, Bapak Ibu, komunikasi itu begitu penting. Komunikasi ini menunjukkan bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan downline-downline kita. Komunikasi juga menunjukkan kita membangun hubungan yang baik dengan upline kita. Bapak Ibu harus mengerti bahwa kita perlu pertolongan upline. Kemudian kita mesti menolong downline. Supaya duplikasi ini bisa berjalan, karena bangun aset tidak kita sendiri, tapi rame-rame. Oleh sebab itu, supaya kita tumbuh berkembang dengan bagus dan sehat bisnis kita mesti belajar komunikasi yang benar. Menggunakan WhatsApp atau Telegram komunikasi, memberikan informasi, meneruskan informasi dari upline ke seluruh grup kita dengan benar. Yang kedua, sikap. Nah, Bapak Ibu, duplikasi bisa jalan kalau kita tumbuhkan satu sikap kita sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin
punya yang namanya sikap. Seorang pemimpin punya yang namanya karakter. Seorang pemimpin punya yang namanya sikap positif. Sehingga dalam menghadapi masalah, seorang pemimpin itu tidak cepat down. Justru seorang pemimpin akan terus menjadi motor penggerak buat downline-downline-nya. Bukan digerakkan, tapi justru dia akan menggerakkan downline-nya untuk terus bergerak bersama-sama untuk membangun yang namanya aset. Yang ketiga, hubungan. Hubungan seperti apa, Bapak Ibu? Di bisnis ini kita tidak sekedar bisnis, Bapak Ibu. Tetapi saya merasakan di bisnis ini, ketika kita membangun dengan benar, banyak sekali yang sudah menjadi teman akrab, menjadi sahabat, menjadi saudara. Bahkan grup-grup kita ada yang lebih tua, sudah secara tidak langsung menjadi orang tua kita. Ada yang juga menjadi abang kita, ada yang menjadi adik kita, dan seterusnya. Kita mesti punya satu hubungan keakraban yang baik dengan grup kita, supaya dengan tim player, dengan grup kita bisa membangun satu hubungan yang baik tentunya. Kemudian ini akan menentukan jangka panjang. Semakin bagus hubungan kita di dalam keluarga tentunya, maka keluarganya pasti semakin harmonis. Begitu juga dalam bisnis kita. Semakin bagus hubungan kita dengan grup kita, maka grup kita akan semakin harmonis. Maka kita mau bangun pertemuan, mau buat event, mau buat acara apapun, tujuan-tujuan apapun yang mau kita raih, itu akan lebih mudah. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya kita bisa tumbuh kembang? Tentunya kita harus belajar punya satu komitmen. Bapak Ibu, orang yang mau sukses tidak perlu modal besar di awal untuk membangun aset TNC. Tetapi dia perlu komitmen yang besar. Kenapa? Karena komitmen ini menentukan sejauh mana perjalanan kita. Banyak orang mau sukses di bisnis TNC, tapi tidak punya komitmen. Maka mereka hilang di tengah jalan. Tapi ada orang yang di awal gak punya apa-apa, bahkan modal saja kurang. Tapi karena komitmen, maka perjalanannya akan sangat jauh. Peringkat-peringkat yang dicapai akan jauh lebih excellent, jauh lebih luar biasa. Kemudian yang kelima, kepemimpinan. Supaya kita bisa tumbuh kembang menjadi duplikat yang bagus ke downline kita, kita harus belajar kepemimpinan. Bapak Ibu, saya sarankan Anda baca buku John C. Maxwell tentang 5 level kepemimpinan. Nah Bapak Ibu, kalau Anda baca buku John C. Maxwell tentang 5 level kepemimpinan ini, Bapak Ibu akan mengerti Anda ada di posisi level kepemimpinan yang mana. Supaya Bapak Ibu, Anda tidak sekedar menjadi level kepemimpinan yang dasar, sangat-sangat sederhana. Tetapi kalau Anda sudah menjadi pemimpin yang membawa pengaruh, Anda sudah mengerti bahwa dengan Anda membantu downline Anda sukses, tentu Anda juga akan semakin sukses. Anda sudah menjadi berkat, Anda sudah menjadi motivasi, Anda sudah menjadi inspirasi buat grup Anda untuk sukses bersama-sama. Oke, sekarang kita lihat. Artinya dengan kita mau sukses, kita menduplikasi upline, kita nyontek. Oleh sebab itu benar, kita harus menjadi upline yang baik dan benar. Wajib menjadi duplikat yang baik untuk bisa melahirkan duplikat yang baik. Bapak Ibu, pohon yang baik pasti melahirkan buah yang baik. Upline yang baik pasti melahirkan downline yang baik. Upline yang mengikut sistem PBO, dia akan menekankan ke downline-nya dari awal, mari kita ikut sistem PBO. Upline yang benar akan menjelaskan sama downline-nya dari awal, mari kita lakukan 7 langkah. Mari kita miliki starter pack. Kalau kita ikutin dari awal, maka akan terduplikat ke bawah, melahirkan downline-downline yang baik dan benar. Nah sekarang saya bahas tentang 3 prinsip untuk menjalankan duplikasi. Jelas, yang pertama meniru, yang kedua menanamkan, yang ketiga adalah menerapkan. Tidak semua orang di awal langsung bisa melakukan duplikasi. Karena duplikasi itu kita melakukan dengan hati. Kita melakukan dengan satu spirit. Kita melakukan dengan satu semangat. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan dengan orang baru yang kita ajak ke bisnis ini. Atau leader yang selama ini udah jalan tapi belum sistem. Tetapi kita berusaha membawa dia ke dalam sistem. Tentu kita harus punya pola. Bagaimana cara membawa dia? Banyak orang tidak tahu bagaimana melakukannya. Kita mesti kasih polanya. Nah, saya merangkumkan dengan sederhana, meniru, menanamkan, dan menerapkan. Begini, meniru setiap hal yang upline kerjakan dan arahkan sesuai sistem PBO. Contoh, kejar kualifikasi Royal Weekend, kejar kualifikasi CP Weekend, kejar kualifikasi live, dan seterusnya.
Pastikan setiap bulan posisi awal sebelum minggu pertama sama-sama kita menjadi CP. Kita meniru. Nah, tentunya upline mesti kasih contoh. Mesti kita CP dulu. Yang kedua, menanamkan. Menanamkan lewat apa Bapak Ibu? PBO itu tidak akan terjadi sendiri. Tetapi kita mesti ikuti, lakukan pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan oleh TNC dan One Vision. Kalau kita tidak ngerti, kita bisa belajar. Tapi kalau tidak paham, bisa konsultasi ke upline kita. Tentunya sudah disediakan banyak hal lewat One Vision. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Anda nanti bisa konsultasi dengan upline leader Anda. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan. Bagaimana caranya? Kita mesti menerapkan 773. Nanti saya akan bahas di belakang. Tapi intinya adalah kita menerapkan cara kerjanya. Cara kerja upline sesuai sistem PBO. Ingat, cara kerja upline sesuai sistem PBO One Vision. Nah, disinilah kita mulai. Disinilah kita mulai. Lihat, yang pertama sikap. Sikap kita memimpin jaringan. Kita mesti menunjukkan kepada sikap, kepada grup kita, bahwa yang kita lakukan, gaya kepemimpinan kita adalah PBO. Yang kita lakukan adalah 7 langkah. Yang kita bangun adalah 7 kebiasaan. Dan tentu tadi Pak Arianto sudah bagikan tentang 3 prinsip dasar, salah satunya no crosslining. Tentu juga kita belajar untuk sama-sama tidak melakukan yang namanya crosslining. Supaya aman grup kita, aset kita terbangun dengan benar. Kemudian tentang keahlian. Bapak Ibu, sukses itu tidak hanya bicara semangat. Tapi sukses itu bicara skill. Kita harus mengcopy keahlian yang dimiliki upline kita. Kita copy persis dari upline kita. Upline kita pasti punya kelebihan. Bapak Ibu, saya percaya upline Anda semua, kita semua pasti punya kelebihan. Kita wajib belajar dengan upline kita yang sesuai dengan PBO tentunya. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan ini penting Bapak Ibu. Untuk Anda yang mau menjadi leader atau calon leader, kita harus banyak-banyak belajar supaya bisa next level. Harus banyak-banyak belajar. Tidak ada pilihan. Nah, Bapak Ibu, saya boleh menyampaikan satu hal yang begitu penting buat Anda semua. Tentang duplikasi ini, tidak semua orang akan begitu serius di awal membangun bisnis ini. Di bisnis ini ada 2 jenis orang. Yang pertama adalah penonton, yang kedua adalah pemain. Kita mesti fokus kepada pemain. Bukan berarti kita meninggalkan penonton, tidak. Penonton kita bisa bawa dia menjadi pemain, tapi perlu waktu. Tapi di awal kita harus kerjasama dengan pemain. Bagaimana tanda dia seorang pemain? Adalah dia orang yang suka belajar. Dia orang yang suka cari tahu. Dia orang yang teachable. Mau cari tahu dengan upline-nya. Baru yang terakhir adalah tujuan. Harus punya goals. Dalam duplikasi, tentu kita belajar yang namanya goal. Ini yang dibutuhkan. Banyak orang yang tidak punya goals. Bergabung di bisnis TNC tapi tidak punya goals. Ikutin PBO One Vision tapi tidak punya goals. Tidak punya sasaran, tidak punya tujuan. Tidak tahu bulan ini mau kemana dia. Bapak Ibu, kita masih punya goals. Kalau bulan ini kita royal, tidak salahnya kita set goals menjadi seorang crown. Kalau kita sudah crown, tidak ada salahnya kita set goals menjadi ambassador atau majesty. Yang pasti, goals itu sesuatu yang di atas, yang mau kita kejar bersama-sama. Kalau saat ini ada seorang bintang 8, gak ada salahnya Anda targetkan berapa waktu mau menjadi bronze lion, silver lion, gold lion, dan seterusnya. So, hari ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu sederhananya begini. 7 langkah sukses. Bagaimana kita melakukan yang namanya meniru, menanamkan, menerapkan. Kita meniru upline kita yang punya 7 langkah. Kita menanamkan dalam hati kita. Kalau memang kita punya impian dan sikap, kita buat buku impian kita. Tidak sekedar ngomong. Banyak leader yang ngomong tapi tidak punya buku impian. Banyak leader yang katanya 7 langkah tapi tidak pakai produk. Banyak leader yang katanya mau sukses tapi tidak pernah presentasi. So, presentasi 7 langkah ini mulai dari kita meniru, kita menanamkan dalam hati kita dan kita terakhir benar-benar menerapkan. So, setiap hari di dalam grup WhatsApp kita masing-masing, pasti saya juga ada punya grup, kita bisa membagikan dengan leader-leader kita apa yang kita lakukan. Karena downline kita akan mengikuti. Kalau Anda tidak pernah home meeting, bagaimana downline Anda bisa mengikut Anda melakukan home meeting? Tapi kalau kita sudah melakukan bagian kita, ketika kita mempost gambar itu di dalam grup internal kita, maka downline kita melihat
mereka akan mengikutinya. Demikian juga dengan 7 kebiasaan. 7 kebiasaan ini sudah menjadi satu gaya, sudah menjadi satu pola hidup. Hari-hari kita lakukan. Dengan kita melakukan ini, maka downline kita juga mengikutinya. Dan yang terakhir adalah 3 prinsip dasar. Saya tidak bahas, tapi edifikasi, konsultasi, dan no crosslining, kita meniru upline kita. Kita menanamkan, kemudian kita menerapkan dalam grup kita. Agar grup kita selalu melakukan edifikasi. Grup kita selalu melakukan yang namanya konsultasi. Grup kita selalu bersama-sama, no crosslining. Sehingga sistem akan terbangun lambat tapi pasti. Bapak Ibu, pada awal Anda bergabung, kita pasti tahu bahwa di akhir presentasi dijelaskan tentang multiply. Di awal hanya 2, kemudian menjadi 4, 4 menjadi 16, 16 menjadi 32, 32 menjadi 64, dan seterusnya. Sampai 10 bulan menjadi 4.096 orang, dan seterusnya. Bapak Ibu, duplikasi ini berjalan seiring dengan waktu. Lambat tapi pasti. Kecepatannya akan dahsyat sekali ketika Anda ketemu dengan momentumnya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah CP? Sederhana, pertanyaannya, PBO itu untuk kita capai. Apakah Anda berambisi mau mencapai peringkat di PBO? Apakah Anda berkomitmen mau mencapai peringkat di PBO? Kalau Anda ingin tahu betapa aset Anda besar, Anda mesti cross-check berapa orang CP dalam jaringan Anda. Baik di kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga, dan kaki keempat. Dan kaki selanjutnya kalau Anda bangun lebih dari itu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, pertanyaan sederhana yang harus Anda jawab adalah, berapa orang CP dalam jaringan Anda? Artinya apa? Jika Anda mau menjadi duplikator yang benar, duplikasi sebanyak-banyaknya CP dalam jaringan Anda. Artinya, di 1 minggu yang pertama Anda menjadi CP, di minggu yang pertama Anda menjadi CP, Anda wajib menduplikasi CP ke jaringan Anda. Anda tinggal lihat di V-Share, di minggu pertama, tutup buku, kita lihat tanggal 4, berapa banyak CP yang ada di jaringan kita. Bapak Ibu, ketika Anda melihat di situ, itulah aset Anda sesungguhnya. Disitulah kita bisa menilai seberapa jauh keberhasilan kita menduplikasi sistem ke dalam grup kita. Bapak Ibu, kalau Anda tidak duplikasi sistem PBO ke grup Anda bukan siapa-siapa. Anda hanya orang yang kebetulan menjalankan TNC saja. Bisa jadi Anda hanya seorang distributor, merangkap konsumen, merangkap penjualan, itu saja. Tapi kalau Anda menjadi seorang duplikator PBO dalam jaringan Anda adalah pembangun aset sejati. Anda adalah orang-orang yang betul-betul ingin passive income. Anda termasuk kategori yang Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa Anda adalah orang ultra kaya berikutnya. Anda adalah orang-orang yang punya aset, di mana aset itu suatu hari Anda bisa nikmati sekalipun Anda tidak bekerja lagi. Nah teman-teman, Bapak Ibu, tentu inilah yang mau kita capai. Baik, Bapak Ibu, di awal Anda diajak ke bisnis ini. Seperti video ini. Seperti sebuah perlombaan balapan liar ini. Balapan ini diikuti oleh bakicot. Kemudian ada capung, ada kumbang, dan beberapa binatang lainnya. Semut sebagai jurinya. Bapak Ibu, di awal Anda membangun bisnis ini, Anda boleh lihat. Ada orang yang begitu cepat, laju sekali. Laju, cepat sekali. Tapi ada orang yang mungkin lambat seperti bakicot ini. Bapak Ibu, satu hal yang saya mau bagikan dengan Anda malam ini adalah bangun dengan PBO. Duplikasi dengan benar dari upline Anda. Jadilah downline yang baik. Duplikasi dari upline Anda dengan baik. Lakukan dengan benar. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Waktu akan membuktikan siapa Anda sesungguhnya. Seberapa jauh Anda bisa melangkah di bisnis ini, komitmen Anda sangat menentukan. Banyak orang di awal cepat, tapi mereka tumbang di tengah jalan. Tapi ada orang yang terkesan lambat. Tapi Anda lihat, di awal CP, naik menjadi royal. Punya 3 CP yang serius, naik menjadi crown. Punya 3 royal yang serius,
Kerjasamalah dengan 3 royal itu karena mereka pemainnya. Bangunlah dengan orang-orang yang serius membangun aset bersama Anda. Jangan habiskan waktu dengan orang-orang yang tidak serius di jaringan Anda. Pakai momentum penting dalam pertemuan untuk menggali impian, untuk menggali 7 langkah, 7 kebiasaan, untuk bersama-sama mencapai goals Anda. Lihat, tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikan langkah Anda jika Anda lakukan dengan benar. Hidup bukan bergantung pada apa yang dipandang orang terhadap dirimu, tapi berawal daripada komitmen Anda melakukan bisnis ini sesuai dengan PBO. Jika ada orang lain cepat di awal tapi bisa bertumbangan, orang yang mampu membangun dengan PBO lambat tapi pasti. Suatu hari Anda akan tiba di puncak. Suatu hari di panggung kemenangan, nama Anda akan dipanggil. Suatu hari Anda boleh lihat ketika Anda mencapai garis finish, semua grup Anda akan datang. Mereka akan menyambut Anda, memberi tepuk tangan buat Anda, memberi sambutan yang meriah buat Anda. Ingat, hanya orang yang konsisten mengejar goal yang bisa sampai ke puncak. Saatnya Anda menjadi bukti dan katakan kepada dunia, jangan remehkan saya. I am unstoppable. Bapak Ibu semua, so finally duplikasi jika kita lakukan dengan benar, maka aset yang terbangun pasti benar. Bila malam ini kita belajar tentang duplikasi dan kita lakukan, maka akan terjadi pelipat gandaan dan percepatan dengan benar. Gas saja bro, dan jangan kasih kendor. Di era krisis, kita buktikan bisnis kita tetap meledak, dan hari-hari ini omset kita semakin luar biasa, bonus kita semakin dahsyat. Sukses buat Anda semua, dan Bapak Ibu terima kasih. Malam ini, mari kita tetap dukung anjuran pemerintah untuk physical distancing untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Stay at home, work from home, di rumah kita bisa. Sukses untuk kita semua, terima kasih.